Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madison, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang latar belakang paradigma water culture. Reformasi sumber daya air diperlukan untuk mengubah pandangan dan perilaku yang kurang benar, degradatif, dan mengkhawatirkan terhadap air. Pemahaman ini bersifat massal sehingga upaya mereformasi harus menyentuh semua individu. Pada bab ini membahas pergeseran pemanfaatan sumber daya air di Indonesia. Mengenai degradasi budaya leluhur tentang air, pandangan dan perilaku pengolahan sumber daya air telah mengalami perubahan yang signifikan. Contohnya, dulu Sungai Opak dan Candi Prambanan saling terhubung dan memiliki keterkaitan erat. Masyarakat menghargai air sungai tersebut dan menjaga agar tetap bersih. Namun, sekarang sungai tersebut dipisahkan dari candi dengan talut yang tingginya mencapai 3 meter. Hal ini menunjukkan kemunduran dalam budaya pengolahan air, di mana masyarakat modern telah memisahkan badan air dan kehidupan mereka. Mengenai degradasi budaya mengurus sampah dan air, di sepanjang sungai perkotaan di Indonesia sering adanya tumpukan sampah dikarenakan masyarakat yang setiap hari membuang sampah langsung ke sungai tanpa pengolahan, tanpa pengurangan serta tanpa pemilihan untuk dipakai kembali. Kurangnya kesadaran terhadap sungai dan airnya sehingga kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai mengancam keberlangsungan hidup, karena sungai adalah sumber air penting untuk kebutuhan masyarakat. Mengenai dengan degradasi kesadaran budaya ekologi dan morfologi sungai, degradasi kesadaran budaya ekologi dan morfologi sungai terlihat dalam perubahan sungai. Kode merupakan sungai yang dipertahankan kelestarian dan kebersihannya, namun sejak tahun 2009 menjadi saluran air hujan sempit dengan talut di kanan dan kiri serta pembangunan di daerah sepadan sungai. Jadi, hal ini menunjukkan degradasi antara masyarakat dan sungai tersebut. Mengenai degradasi membuat dan memelihara sumber air danau, degradasi budaya telah menyebabkan pembangunan talut di sekitar danau yang seharusnya memperbaiki danau, malah membuatnya cepat mengering. Jadi konsep pengolahan sumber daya air perlu direformasi. Mengenai degradasi budaya memanen air hujan, memanen air hujan merupakan salah satu pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air yang perlu dikembangkan di Indonesia. Air hujan memiliki potensi besar di Indonesia, namun sebagian besar masyarakat belum memanfaatkannya. Mengenai degradasi antisipasi perubahan iklim, dalam beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim, terutama global warming, telah menjadi masalah internasional yang serius. Perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di berbagai kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta. Meskipun masyarakat Indonesia pada awalnya memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dengan perubahan musim dan iklim, tetapi saat ini mereka belum memiliki rencana atau perilaku yang memadai untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam pola pikir masyarakat untuk lebih peduli dan melakukan adaptasi, mitigasi, dan upaya penyelamatan diri terhadap ancaman perubahan iklim di masa depan. Sekian presentasi saya dari atas. Saya bisa dapat menarik kesimpulan, yaitu untuk mereformasi pengolahan air sumber daya air di Indonesia, pemahaman akan pentingnya air perlu ditanamkan pada semua individu. Pandangan perilaku sudah mengalami perubahan, namun tumpukan sampah dan perubahan sungai yang termasuk ekosistem masih terjadi masalah. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk membangun mikrohidro, memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih, dan menjaga
alam, dan iklim reformasi ini akan membantu masyarakat menghadapi perubahan iklim di masa depan. Demikian presentasi saya Madison dari kelompok 1. Shalom, sekian dan terima kasih.